Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang setiap harinya melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka ia benar-benar telah menunaikan haknya sholat. Barang siapa berpuasa sunnah setiap bulan 3 hari, maka ia benar-benar telah menunaikan haknya puasa. Barang siapa setiap hari membaca Al-Quran 100 ayat, maka ia benar-benar telah menunaikan haknya membaca Al-Quran. Dan barang siapa bersodakoh setiap hari Jumat sedirham, maka dia benar-benar telah menunaikan haknya sodakoh. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, perinciannya adalah sebagai berikut: 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Mengenai sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, Nabi SAW bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Beliau SAW juga mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, niscaya Allah mengharamkan tubuhnya untuk disentuh api neraka. Mengenai sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang hamba mengerjakan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat hanya karena Allah dalam setiap harinya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa sholat sunnah yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, barang siapa melakukan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka seakan-akan ia melakukan sholat tahajud pada malam harinya sebanyak 4 rakaat. Barang siapa melakukan sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, maka seakan-akan ia melakukan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sholat sunnah pada siang hari yang bisa mengimbangi pahala sholat tahajud selain sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Keutamaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dibandingkan sholat sunnah siang hari lainnya, bagaikan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Rasulullah SAW juga biasa mengerjakannya dengan memperlama rukuk dan sujudnya. Beliau bersabda, sesungguhnya saat sekarang ini adalah saat terbukanya pintu langit. Karenanya aku merasa senang jika pada saat sekarang ini amal solehku naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa hari putih atau Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, kecuali pada bulan Dzulhijjah, karena tanggal 13 pada bulan Dzulhijjah adalah termasuk hari tasyrik. Oleh karena itu, khusus pada bulan Dzulhijjah, hari putihnya adalah tanggal 14, 15, dan 16. Hikmah disunahkannya puasa 3 hari pada setiap bulan karena satu kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Sehingga jika seorang muslim berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, maka seolah-olah dia telah berpuasa sebulan penuh pada setiap tahunnya. Demikian penjelasan dalam kitab At-Tufah. Membaca 7 surat munjiat dalam setiap hari adalah hal yang utama. Adapun ke-7 surat munjiat itu adalah surat As-Sajdah, surat Yasin, surat Fusilat, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqi'ah, surat Hasr, dan surat Al-Mulk. Di samping itu dianjurkan juga pada waktu pagi dan sore hari untuk membaca ayat dan surat berikut sebanyak 3 kali. Beberapa ayat dari permulaan surat Al-Hadid, beberapa ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.